Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'imi 'alal muti'i bitaufiqi wal inabah. Ahmaduhu wa ashkuruhu syukran yaftahu liqa'ilihi minal mazidi babah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi anzalta bi syari'atihi aslamal kufri wa ansabah wa ba'athahu li'ila'i kalimatika faqama bidzalika syabiran ala ma fi sabilika asabah. Amma ba'du. Saudaraku, hari ini saya akan membahas tentang larangan bermalas-malasan mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Surat At-Tolaq ayat 2 ayat 3. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa ta'udu bitanan." Yang artinya, andai kata kalian pasrah diri sepenuhnya kepada Allah, pasti kalian akan diberi rezeki oleh Allah, seperti ketika Allah memberi makan kepada burung yang di pagi harinya mereka terbang dalam keadaan perut kosong, tetapi sekembalinya mereka ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Saudara-saudaraku, Allah telah menjamin kepada manusia semua rezeki mereka, yaitu segala sumber yang dapat mewujudkan rezeki manusia telah tersedia di muka bumi ini. Karena itu, setiap orang dapat menggunakan sepanjang 1 bulan. Bahkan mereka ada pula yang menyimpan di rumahnya, seolah-olah rezeki mereka sudah ada di dalam rumahnya. Demikian pula segala kebutuhan manusia telah tersedia di dalam rumahnya masing-masing. Saudara-saudaraku, adapun mereka yang lebih mengutamakan pasrah diri dan tidak berusaha mencari pekerjaan, maka kemalasan mereka akan menyebabkan rasa letih pada sekujur tubuhnya. Tetapi seseorang yang senantiasa rajin bekerja, maka badannya selalu prima. Biasanya orang-orang yang bodoh selalu bersikap malas sampai makanan telah dihidangkan di hadapannya, kemudian mereka saling berebut untuk makan. Mereka adalah para pendusta dalam dakwah mereka, karena mereka adalah orang-orang yang ragu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Islam, yang sebenarnya mereka tidak boleh bersikap seperti itu. Saudara-saudaraku, perlu diketahui bahwa pemberi rezeki hanya Allah semata. Dia dapat memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya. Ada sejumlah orang yang telah berusaha mendapatkan rezekinya, tetapi mereka mengalami kegagalan. Meskipun demikian, Allah mendatangkan rezeki bagi mereka dari sumber-sumber yang tidak mereka perkirakan. Saudaraku, tentang masalah ini kami mendapatkan banyak contoh. Misalnya, suatu negara mengalami masa paceklik yang berkepanjangan sehingga penduduknya butuh makanan, tetapi negara-negara yang lain ada yang membantu penduduk negara itu,
sehingga mereka tidak sampai binasa karena kelaparan. Tetapi kebanyakan orang hanya berkeyakinan bahwa sumber rezeki hanya dari satu sebab, yaitu seorang akan mendapatkan rezeki jika ia bekerja. Saudaraku, sebagai manusia mukmin, maka ia hidup di antara dua perkara. Ia akan bekerja agar ia mendapat rezeki. Sikap seperti inilah yang benar dan terpuji. Masalah ini telah jelas bahwa seseorang tidak boleh berpasrah diri dan tidak mau mengerti tentang takdir Allah yang mampu memberi rezeki tanpa suatu usaha. Manusia boleh bertakwalah kepada Allah, tetapi ia harus berusaha sekuat tenaga, karena bertakwa kepada Allah adalah sifat hati, sedangkan badan kita adalah untuk berusaha. Tetapi sebagian orang bodoh yang memutarbalikkan fakta yang ada. Saudaraku, ada contoh yang dapat kita pelajari dari perjalanan sa'i dari istri Ibrahim, Siti Hajar, yang berulang kali pulang pergi dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah demi untuk mencari air bagi putranya Ismail setelah ia ditinggal pergi oleh Ibrahim alaihissalam di suatu tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan atau air yang layak dijadikan tempat kehidupan. Tetapi karena keyakinan Siti Hajar bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya dalam keadaan kesulitan seorang diri, karena itu ia mencari sumber air, sehingga ia harus pulang pergi antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali demi untuk mendapatkan sumber air. Semestinya ia cukup hanya berjalan 1 kali saja, tetapi ia rela mengulangi perjalanannya itu sebanyak 7 kali, pulang pergi antara Bukit Syafa dan Marwah. Tentunya pekerjaan itu sangat meletihkan bagi seorang wanita yang tidak mendapat bahan makanan apapun. Pokoknya, meskipun Siti Hajar yakin bahwa Allah tidak akan melalaikannya dalam kesulitannya, tetapi ia terus berusaha untuk mendapatkan air minum untuk anaknya. Yang perlu kita ambil pelajaran dari sini ada 2 perkara. Jadi ada 2 perkara, saudaraku. Yang pertama, adapun pelajaran yang pertama, saudaraku, andai kata dalam sekali perjalanan ia telah mendapatkan air, maka hal itu sudah cukup baginya, karena ia telah berusaha untuk mendapatkan mata air. Tetapi ia ingin menerangkan kepada kita semua bahwa meskipun Allah berjanji akan menjamin rezeki kita, tetapi kita harus selalu berusaha mencari rezeki sebagai sumber hidup kita. Saudaraku, adapun pelajaran yang kedua dari cerita ini, meskipun setelah ia pulang pergi dari Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali, ternyata air baru dapat setelah air itu mengalir di bagian telapak kaki Ismail, yang ketika itu dibaringkan di tempat yang jauh dari bundanya. Seolah-olah Allah memberi pelajaran baginya, meskipun Anda telah berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan sumber rezeki dengan susah payah, tetapi yang memberi sumber rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, dari dan keterangan ini dapat kita simpulkan bahwa hakikat bertawakal kepada Allah adalah perasaan hati dan usaha tubuh kita. Tetapi menurut orang-orang yang malas, mereka hanya bermalas-malasan, tidak berusaha apapun. Itu keliru, saudaraku, karena hati mereka telah pasrah kepada Allah, sehingga pengertian mereka adalah sesat dan menyesatkan, saudaraku. Semoga kita dijauhkan dari sifat malas. Amin.
Demikianlah saudaraku tentang larangan bermalas-malasan. Semoga bermanfaat, biarpun singkat. Sekali lagi, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.